Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali marilah kita banyak mengucapkan rasa syukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semakin kita banyak bersyukur, nikmat akan semakin bertambah. Makanya orang yang rajin bersyukur keadaannya selalu merasa kaya. Dan orang yang tidak pernah bersyukur, nikmat akan dicabut sehingga dia merasakan perasaan dirinya miskin walaupun hakikatnya seperti orang kaya. Dan yang lebih enaknya lagi, sudah dia kaya, rajin bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jikalau kalian bersyukur, kata Allah, maka pasti dan pasti aku tambahkan nikmat kalian, dan jikalau kalian kufur, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Tidak terasa Bapak Ibu, kita sudah masuk Ramadan ke-18. Beberapa malam yang lalu kita berada pada malam 17 Ramadan. Yang mana malam 17 Ramadan ini mengingat peristiwa nuzulul Quran, turunnya Al-Quran, sebuah kitab suci yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Karena kitab itu kan yang Allah turunkan ada 4. Pertama kitab Zabur, Allah turunkan kepada Nabi Daud. Yang kedua kitab Taurat, diturunkan kepada Nabi Musa. Baru kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Dan sebelum 3 kitab ini Allah turunkan namanya Suhuf. Suhuf itu artinya lembaran. Diturunkan kepada Nabi Adam, diturunkan kepada Nabi Ibrahim juga ada. Di dalam surat Al-A'la yang terakhir, apa kata Allah? Inna hadza lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Suhuf itu lembaran. Lembaran itu ya sekedar kayak berkas-berkas aja dia, belum berbentuk jilid buku. Semuanya kurang lebih ada 100 Allah turunkan kepada nabi-nabi, 100 lembar. Kalau kitabnya ada 4. Daud, kitab Zabur kepada Nabi Daud, Taurat Nabi Musa, Injil Nabi Isa, yang terakhir inilah dia kitab suci Al-Quran yang Allah jaga sampai hari kiamat. Makanya sampai saat ini Bapak Ibu, alhamdulillah, berapa banyak orang Yahudi, orang kafir ingin mengubah isi Al-Quran, diganti hurufnya, diganti kalimatnya. Bahkan di zaman Nabi ada orang ingin membuat tandingan, membuat kitab tandingan Al-Quran, tapi tidak bisa. Ditantang oleh Allah, datangkan semisalnya, gak bisa. Datangkan 10 surat, gak bisa. Terakhirnya Allah menantang apa? Datangkan 1 surat, itu pun gak bisa. Makanya kitab suci Al-Quran ini tidak akan bisa dirubah, tidak akan bisa dikotak-katik, tidak akan bisa diselewengkan, karena Allah Subhanahu wa taala yang menjaganya sampai hari kiamat. Peristiwa nuzulul Quran, Bapak Ibu. Kita bahas sedikit tentang masalah nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Di dalam surat Al-Qadar Allah mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Apa artinya? Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Berarti Lailatul Qadar itu kan malam 10 terakhir. Malam 21, 23, 25, 27, 29. Karena kata Nabi, carilah Lailatul Qadar pada bilangan ganjil 10 terakhir. Sedangkan kita sering memperingati nuzulul Quran 17 Ramadan. Tapi di dalam ayat lain turunnya Al-Quran malam Lailatul Qadar. Kira-kira ada sedikit pertentangan tidak Bapak Ibu? Ada ya. Satu ayat mengatakan malam Lailatul Qadar,
Di dalam kitab-kitab mengatakan 17 Ramadan. Kan ada sedikit pertentangan ini. Kira-kira kalau kita ditanya yang betul yang mana ini? Satu Al-Quran nih. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Dan kita sering memperingati nuzul Quran bukan Lailatul Qadar. Kapan? 17 Ramadan. Nah, yang benar yang mana kira-kira? Dua-duanya benar Bapak Ibu. Jelas 17 Ramadan benar. Yang mengatakan Lailatul Qadar juga benar. Al-Quran ya. Allah yang mengatakan ini. Inna anzalnahu kata Allah fi lailatul qadar. Jadi bagaimana cara menggabungkan dua pendapat ini Bapak Ibu? Karena pendapat kalau berbeda, langkah yang pertama kali digabungkan. Kira-kira bagaimana cara menggabungkannya ini? Gak boleh kita menafikan salah satunya. Menafikan 17 Ramadan gak boleh. Atau kita nafikan Lailatul Qadar gak boleh juga. Dua-duanya benar. Ulama kita menjawab, peristiwa nuzulul Quran 17 Ramadan yang kemarin itu turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur. Surat apa dulu turun? Al-Alaq 5 ayat, ya kan? Baru turun surat apa? Al-Muzammil, surat Al-Mudassir, satu-satu turunnya. Itulah yang kemarin 17 apa? Ramadan. Tapi di dalam Al-Quran yang Allah mengatakan kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, itu turunnya Al-Quran sekaligus dari Lauhil Mahfuz turun ke langit pertama. Jadi turunnya Al-Quran itu ada prosesnya Bapak Ibu. Dari Lauhil Mahfuz Allah turunkan ke langit pertama, dibawa oleh malaikat Jibril bersama kawan-kawan. Ya, kalau bahasa kita bersama kawan-kawan, tentara-tentara. Sekaligus turunnya sampai langit pertama. Itu terjadi pada malam Lailatul Qadar. Turunnya Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke langit pertama. Itu Lailatul Qadar, betul. Tapi dari langit pertama turun ke bumi kita ini, turun ke bumi, itu terjadi pada 17 Ramadan. Berangsur-angsur. Pertama kali di Gua Hira, ketika Nabi sendirian di dalam Gua Hira, ketika sedang bertahanus menyendiri, maka datanglah malaikat Jibril. Bayangkan Bapak Ibu, di dalam gua sendirian datang malaikat Jibril. Bapak Ibu kalau pernah jumpa hantu, pernah jumpa jin sendirian, kira-kira badannya gemeter nggak Bapak Ibu? Pernah Ibu jumpa hantu? Atau jumpa kuntilanak, genderuwo, jarang kuburan sendirian ya? Ini Nabi kita Muhammad SAW kedatangan malaikat Bapak Ibu. Malaikat Jibril. Dikatakan dalam sebuah riwayat malaikat Jibril itu punya 600 sayap. Bayangkan 600 kanan kiri. Datang kepada Rasulullah. Pertama kali ini perdana soalnya. Dan Nabi gak tahu kali ini malaikat Jibril. Datang kepada Nabi, didekap lagi Bapak Ibu. Didekap, bayangkan. Disuruh baca Iqra 3 kali. Iqra, Nabi mengatakan ma'an Nabi Qori, aku gak bisa baca. Kata malaikat Jibril, Iqra, sampai ketiga kalinya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ketika turunnya Al-Quran ini pertama kali wahyu turun, disitulah Nabi diangkat menjadi seorang Nabi. Sebelum turunnya wahyu belum jadi Nabi. Ketika beliau nikah dengan Khadijah, beliau belum jadi Nabi, masih manusia, umur 25 tahun. Belum diangkat jadi Nabi. Syarat jadi Nabi turun wahyu. Kalau wahyu nggak turun, nggak jadi Nabi. Nah, itu dia. Nah, ketika turun wahyu pertama kali diangkat menjadi Nabi. Belum Rasul ya, menjadi apa? Nabi. Bedakan Bapak Ibu antara Nabi dan Rasul. Kalau Nabi ini menerima wahyu untuk dirinya sendiri. Tapi kalau Rasul itu apa? Menerima wahyu untuk dirinya
dan disampaikan kepada orang lain. Ayat ini kan tidak ada perintah menyampaikan. Iqra kata Allah, apa artinya? Baca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, membaca. Khalaqal insana min 'alaq, menciptakan manusia dari apa? Sesuatu yang tergantung, mani maksudnya. Ini ayat tidak ada perintah menyampaikan, makanya Nabi ketika beliau pulang ke rumah menggigil bapak ibu, berjumpa dengan istrinya Siti Khadijah, istri yang dicintai beliau. 2/3 kekayaan di kota Mekah ada sama dia, emas, perak semua ada sama dia, Siti Khadijah. Ketika Nabi pulang dalam keadaan menggigil, Siti Khadijah nggak banyak tanya, dia bilang apa? Selimut. Makanya laki-laki itu nggak usah banyak tanya. Kalau suami ibu ada masalah nggak usah banyak tanya. Kalau menggigil kasihkan apa? Selimut. Kalau kepanasan kasihkan apa? Kipas angin. Sudah reda baru ngomong. Beda sama perempuan. Kalau perempuan punya masalah tanya dulu. Nah gitu dia. Adik kenapa kamu kok sedih kali deh? Abang nggak tahu bang. Ini bulan berapa? Oh ya ini awal apa? Awal bulan. Lupa beli apa uang? Belanja. Itu perempuan. Sifatnya pengen ditanya, diperhatikan. Ya, tapi kalau laki-laki tidak, laki-laki punya masalah nggak usah banyak tanya. Paling kalau ditanya jawabannya apa? Nggak apa-apa deh, nah, gitu aja kan. Padahal punya masalah. Maka istighfar jadi pintar bapak ibu, cerdas, bukan perempuan kaleng-kaleng. Siti Khadijah cerdas, cantik, kaya, apalagi pintar menjamu, apalagi hartanya habis dikorbankan untuk agama. Ketika pulang diselimuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika diselimuti turunlah surat apa? Al-Mudassir. Apa kata Allah? Ya ayyuhal mudassir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Wahai orang yang berselimut, kata Allah, qum fa'anzir, bangun, kata Allah, bangun. Berikan peringatan. Anzir, apa arti anzir? Berikan peringatan, sampaikan. Maka ini ayat perintah menyampaikan. Berarti ketika turun surat Al-Mudassir, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Rasul. Itu cerita bapak ibu. Umur berapa? 40 tahun. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Al-Quran yang kita pegang ini berjumlah ada sekitar berapa ayat? 6.666 ayat. Ada 114 surat, ya kan? Dimulai dari surat Al-Fatihah, ditutup dengan surat An-Nas. Al-Fatihah ada 7 ayat dari Bismillah. Ada 156 huruf. Nah, beda ya. Ada 7 ayat, ada berapa? 156 huruf. Makanya kita kalau baca Fatihah nggak boleh berkurang hurufnya. Yang panjang dipanjangkan, yang pendek dipendekkan. Nggak boleh berkurang, nggak boleh berlebih. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa hurufnya itu Bapak Ibu? Pernah ngitung? Itu kata ulama kita ada sekitar 19. Bismillahirrahmanirrahim. 19 huruf. Alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin. Semuanya berapa? 156 huruf. Diingat aja Bapak Ibu. 156 huruf. Banyak orang bertanya, yang pertama kali turun surah Al-Alaq, betul? Tapi kenapa nggak dicantumkan pada Al-Quran yang pertama kali surat apa? Al-Alaq. Secara logika kan seharusnya yang pertama kali turun itu yang diapain? Ditulis, dicantumkan. Tapi di dalam Al-Quran kita surat Al-Alaq malah juz yang paling terakhir. Juz berapa? 30. Juz amma. Udah mau habis lagi. Padahal secara logika Bapak Ibu, yang pertama kali turun surat apa tadi? Al-Alaq. Seharusnya kan di lembaran pertama kita tulis surat apa?
Iqra seharusnya, tapi tidak. Al-Fatihah dulu. Setelah Al-Fatihah Al-Baqarah. Al-Baqarah baru apa? Al-Imran, baru An-Nisa sampai juz ke-30. Ulama kita menjawab, Bapak Ibu, urutan surat yang diletakkan di dalam Al-Quran itu tidak ada hubungannya dengan turunnya Al-Quran. Karena peletakan surat di dalam Al-Quran itu adalah bersifat tauqifi. Tauqifi apa artinya? Allah Subhanahu wa taala langsung yang menyuruh malaikat Jibril. Malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah," kata malaikat Jibril, "letakkan surat ini pada lembaran sekian. Letakkan surat ini pada lembaran sekian." Makanya kata ulama, peletakan surat di dalam Al-Quran itu namanya apa? Tauqifi. Apa arti tauqifi? Dari Allah. Kalau bahasa kita bilang dari sononya. Dari apa? Dari sononya. Tauqifi, sama seperti kita. Kenapa dikatakan tasbih? Kenapa? Dari sononya. Kenapa dikatakan lampu? Kalau kita bilang meja, ya dari sononya. Jadi tauqifi itu dari sononya. Itu dia. Jadi tidak ada hubungan dengan apa? Nuzulul turunnya Al-Quran. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam puasa ini Bapak Ibu, kita disunahkan kata Nabi menyegerakan berbuka puasa dan mengakhirkan waktu apa? Sahur. Di dalam hadis dalam kitab Fathul Bari dikatakan, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjal fitra wa akhar suhur. Manusia senantiasa berada di dalam kebaikan selama dia mendahulukan waktu berbuka dan mengakhirkan waktu sahur. Berbuka puasa dipercepat. Arti dipercepat apa maksudnya? Sekarang kita maghrib jam berapa? 18.33. 18.33. Banyak orang salah paham. Berarti dipercepat, dimajukan lagi waktunya Ustaz. 18.15 ya. Kan lebih cepat ya. Bukan Bapak Ibu, mempercepat di sini maknanya apa? Ketika masuk waktu maghrib langsung buka. Dengar gentong langsung buka, jangan duduk-duduk dulu. Dengar suara azan langsung buka. Itu maksudnya. Langsung dia. Makanya kita disunahkan apa? Menunggu berbuka puasa. Sebelum berbuka puasa disunahkan apa? Doa. Karena doa menjelang berbuka mustajab Bapak Ibu. Dan ketika mendengar suara azan disunahkan makan kurma. Kalau tidak ada kurma, kita makan apa? Minum air putih. Kalau tidak ada air putih, kita makan apa? Buah-buahan. Setelah kita makan baru kita baca doa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Makan dulu baru apa? Doa. Begitu dia. Setelah kita doa baru makan lagi sampai habis. Dulu doa dulu baru makan ya, dulu ya. Tapi diubah sama ulama. Yang benar makan dulu baru doa. Karena artinya jelas ya, Allahumma laka sumtu. Ya Allah, untukmu aku telah berpuasa. Selesaikan dulu apanya? Puasanya. Buka dulu baru baca doa. Jangan doa dulu baru apa? Baru buka. Dan itu ada di dalam kitab kita. Nah, dan berbuka puasa nggak boleh ragu-ragu Bapak Ibu. Udah masuk belum ya? Udah masuk belum ya? Makan aja lah. Rupanya belum masuk, batal puasanya. Udah masuk belum ya? Kita kira jam kita udah pas, rupanya kecepatan. Setelah kita makan 5 menit kemudian baru dengar suara apa? Suara azan. Puasanya batal Bapak Ibu gara-gara kecepatan 5 menit. Makanya berbuka puasa harus yakin. Kalau zaman sekarang enak, ada suara beduk, ya. Ada suara apa? Azan berkumandang. Alhamdulillah. Yang kedua, disunahkan kita selama berpuasa mengakhirkan waktu apa? Sahur. Sekarang subuh jam 5 kurang 2 ya. 5 kurang 2. Berarti jam setengah 5 kita sudah apa? Sahur. Jangan kelamaan kali ya. Atau kelamaan kali. Waktu imsak baru bangun. Ini hati-hati Bapak Ibu. Waktu imsak baru bangun. Memang ulama kita memperbolehkan makan ketika imsak.
Biasanya imsak 10 menit sebelum azan atau berapa menit? 8. Jadi kalau kita bangun telat, pas imsak baru bangun, ya nggak apa-apa kita makan. Cuman hati-hati, jangan kayak akan makan, kayak akan ngobrol, tiba-tiba azan. Bahaya Bapak Ibu. Puasa kita bisa batal. Makanya jam 4:30 atau jam 4:30 kurang kita sahur Bapak Ibu. Minimal sekali kalau nggak ada bukaan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita minum air putih, karena di dalam sahur ada keberkahan. Mudah-mudahan Bapak Ibu Allah Subhanahu Wa Taala menerima puasa kita, menerima sholat tarawih kita, tadarus kita, dan gak terasa Bapak Ibu sebentar lagi sudah masuk 10 terakhir. Kalau udah masuk 10 terakhir, kita harus lebih semangat lagi Bapak Ibu. Kalau bisa tarawihnya makin banyak ya. Karena 10 terakhir itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ibadahnya makin bertambah demi mencari malam Lailatul Qadar. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin hanya inilah sedikit tausiah pada subuh yang berbahagia ini. Semoga jerih payah kita puasa, lapar kita, haus kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan doa-doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.